Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Cari Pesugihan Demi Lamaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Pria itu selalu saja begitu. Kerjanya bergadang sampai larut malam dan cuma memperbaiki barang rosak yang bukan miliknya. Mendengar suara saja sudah bikin tidak tenang banyak orang. Entah bagaimana, yang jelas suaranya cukup nyaring didengar di dalam rumah. "Pak, sudah malam nih, cepetan masuk rumah, gak enak sama tetangga," kata wanita yang berusia 50 tahun. Mereka hidup di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan gang yang tidak terlalu lebar. Di dalam rumah mereka tidak ada tempat untuk menyimpan semua barang milik ayahnya Ardiansa. Tepatnya barang milik temannya. Iya, Ardiansa sebut saja begitu. Laki-laki yang kerap disapa Ardi di lingkungan tempat tinggalnya. Ibunya Ardi sering marah kepada ayah karena perbuatannya yang sering sekali tidak tidur. Tak jarang juga pada pagi hari terdengar celotehan yang kurang enak untuk didengar anak-anak, termasuk Ardi. Tapi apa boleh buat, begitulah kebiasaan ayahnya. Beliau memperbaiki becak motor milik teman-temannya. Bukan hanya 1-2, melainkan ada 3-5 becak yang berjajaran di depan rumah mereka. Dan kenapa Ardi bilang itu adalah barang rongsokan? Karena beberapa hari lagi pasti becak itu akan datang ke rumah mereka memohon untuk diperbaiki. Ardi sendiri tidak begitu mengerti. Cuma setiap hari lihat becak-becak itu, setidaknya Ardi tahu mana yang sudah pernah datang dan mana yang belum. Sering dari becak yang diperbaiki ayahnya Ardi, ini adalah becak yang sama dan itu saja. Sampai Ardi pun hafal. Bahkan siapa yang datang juga Ardi tahu. Dia pemilik becak rongsok yang mana. Kebiasaannya yang buruk yang sering dilakukan ayahnya itu membuat tubuhnya lemah. Ayahnya Ardi sering sekali sakit-sakitan. Batunya yang tak henti dalam 1-2 minggu. Nafas yang sedikit ngos-ngosan. Asma karena mungkin saking kecapeannya untuk menghidupi anaknya. Ibunya Ardi membantu perekonomian keluarga dengan jualan gorengan setiap harinya. Ayahnya sendiri hanya becak motor dan petani kecil. Jadi setelah dia bergadang atau hanya tidur dalam waktu 1-2 jam saja, lalu dia pergi ke sawah dan mengurus ladangnya. Tapi bila tidak musim tanam atau panen, maka ayahnya Ardi akan pergi ke pangkalan becak untuk mencari pelanggan. Sayangnya tak ada pelanggan yang mau menaiki becak motor milik ayahnya Ardi. Memang Ardi akui, dan juga ibu pun begitu, bahwa becak motor milik ayahnya tidak layak ditumpangi oleh penumpang. Mungkin jelek dan rusaknya karena dibuat untuk membawa kelapa kering milik bosnya untuk diantar ke para pelanggan pemilik kelapa tersebut. Iya, ayahnya Ardi ini pengantar kelapa tua. Itu pun jika setiap hari kelapa yang datang biasanya 3 hari sekali. Dari situlah ayahnya benar-benar mendapatkan upah untuk menghidupi keluarga. Lantas bagaimana dengan barang rongsok yang selalu dikerjakan setiap malamnya? Ya susah payah. Dia bela-bela tidak tidur hanya untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Kalau kalian tahu, semua yang dikerjakan itu tidak dibayar. Ketika Ardi mendengar kabar tersebut dari ibunya,
Arti ikut jengkel, marah dan kesal. Kenapa coba? Ayahnya rela bela-belain memperbaiki becak motor milik temannya, yang pada ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa juga ayahnya merelakan kesehatannya hanya untuk orang yang tidak memikirkannya? Pernah Arti menjumpai dia benar-benar sakit. Tubuhnya sangat lemas, batunya sudah nggak karuan. Nada dan iramanya menyakitkan dada orang tersebut. Ayahnya pun hanya bisa berbaring lemas untuk jangka beberapa waktu. Sejenak Ardi berpikir, mungkin dia lebih baik diberi sakit dari sang kuasa. Dengan begitu, dia bisa istirahat. Mungkin juga dari sakit itu, ayahnya sadar kalau yang dia lakukan itu tidak baik untuk kesehatan. Juga apa yang dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, tapi pikirannya salah besar. Apa yang telah terjadi kepadanya tidak membuatnya berubah sama sekali. Saat ayahnya sudah sedikit bugar, cuma sedikit saja, dia melakukan aktivitas itu lagi. Sampai kapan ayahnya akan melakukan hal itu? Arti kesal dengan perbuatannya. Arti bukan benci. Cuma kalau melihat salah satu orang yang ia sayang seperti itu, lantas Arti harus bagaimana? Arti sendiri juga bingung. Ibunya saja tidak bisa menasihati, apalagi anaknya. Di suatu pagi, seisi rumah ribut oleh ocehan ayah ibu. Arti mendengar ucapan mereka yang lantang. Dengar suara saling meninggi. "Pak, bagaimana nasib anak kita kalau bapak begini terus? Penghasilan pas-pasan dan tidak cari kerja lain. Masih saja mengurus becak orang yang tidak mendapatkan upah. Sedangkan anak kita sudah masuk kelas 3 SMA. Habis ini butuh dana banyak untuk ujiannya," kata ibu berusaha halus. "Ya udahlah, kalau sudah tidak bisa membiayai sekolah, ya nggak usah sekolah," katanya keras. Raut muka ibu menjadi mengkeriput. "Jangan begitulah Pak. Bapak yang harus bisa cari kerja lain. Tinggalin itu, beca-beca nggak berguna. Paling juga dikasih 10.000. Itu aja kalau ada yang ngasih," kata ibu sedikit meninggi. "Lah mau kerja apa? Rezeki sudah ada yang ngatur, yaitu dapatnya." "Tapi tidak begitu juga Pak. Bapak menyiksa diri kalau setiap malam begitu." "Udahlah udah. Kalau mau sekolah, suruh anakmu cari uang sendiri." Mendengar itu hatinya Arti langsung sakit. Sungguh sangat menusuk. Apa jadinya kalau ia tidak sekolah? Kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Jujur, Arti memang tidak akrab dengan ayahnya. Ngobrol itu tidak ada dalam kamus keluarganya. Lebih tepatnya Arti sama ayahnya ketemu di jalan saja, kita tidak pernah saling sapa. Perhatiannya kepada Arti hampir tidak pernah ada. Sekali doang ketika ibu pergi ke pasar, dan saat dia sakit gigi, dia pernah berkata, "Sakit gigi tah? Dikasih pil sana, beli di toko sebelah." Itu kata-kata yang tak pernah terlupakan dalam hidupnya Arti. Perhatiannya mungkin terlalu mahal untuk anak-anaknya. Arti tidak tahu kenapa. Mungkin sepele, tapi buat Arti itu berharga sekali. Sampai suatu hari dia pergi ke ladang dan Arti sekolah. Sore hari beliau baru pulang. Begitu juga dengan Arti. Tapi ayahnya lebih dulu 1 jam daripada Arti. Ayah ibunya datang jam 5 sore. Memang jika ibu usai menjual gorengan, jika badannya masih bisa bergerak, dia akan ikut ayah ke ladang. Sore itu tidak ada berita buruk sedikit pun.
Ayahnya Arti juga sehat pada hari itu. Begitu pula ibunya. Pada malam harinya, Arti yang baru pulang dari rumah temannya, tepatnya jam 11 malam, Arti mendapati ayahnya yang sudah tidur. Tumben banget, ucap Arti di dalam hati. Ayahnya belum sholat isya. Lalu dari luar kamar, Arti dengar ibunya yang baru selesai dari pekerjaannya membangunkan ayah agar dia laksanakan kewajibannya. Arti juga saat itu masih bangun dan nonton TV. Dia mencari-cari kantuk dengan tiduran di kasur depan di ruang keluarga. Usai sholat, ayahnya makan. Entah kenapa dia malah makan, bukan langsung beranjak tidur untuk meneruskan istirahatnya. Setelah itu, Arti tidak tahu kabarnya karena ia sudah terlelap. Sekitar jam 1 malam, Arti merasa tidak enak dengan tidurnya. Ia setengah terbangun, lalu mendengar ibunya memanggil-manggil nama ayahnya. Cukup lama Arti mendengarnya, mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga, ibunya Arti menghampiri dan membangunkannya. Ibu pun berucap, "Art, bapakmu nggak ono." Arti yang sudah sadar sejak tadi, dia langsung bangun. Melihat raut muka ibunya yang kebingungan dan berusaha mencernanya, Arti langsung mendatangi ayahnya yang terbaring di kamar. Sekilas, Arti hanya terdiam karena tidak tahu harus berbuat apa. Arti tidak pernah melihat kematian. Ia takut melihat wajah ayahnya dengan mata terbuka dan mulut menganga. Ketika Arti memegang kakinya, dingin sekali. Arti pun taruh tangannya di dada sang ayah, mencoba merasakan denyutan jantungnya, tapi tidak ada detakan sedikit pun. Ayahnya telah meninggal dunia. Dalam benaknya, Arti kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Ayahnya sudah tidak ada. Apakah ia harus senang? Mungkin dengan begitu, sudah tidak ada omelan lagi di pagi hari. Jika ayahnya tidak ada, Arti harus bangga. Dengan begitu, tidak ada lagi tetangga yang akan terganggu di setiap malamnya. Jika tidak adanya ayah, Arti tak pernah berbicara. Tapi beliau tetap ayahnya, ayah satu-satunya. Saat itu juga, Arti meneteskan air mata. Ibu juga mulai menggeru-geru. Kakak ipar perempuannya juga terbangun dan menangis dengan kerasnya saat mengetahui ayah tidak ada. Arti kala itu tidak punya HP. Ia tidak bisa menghubungi keluarga yang lain untuk memberitahukan kejadian itu. Ada kakaknya yang tinggal beda rumah di tengah desa. Butuh waktu lama untuk ke sana. Arti pun pergi ke rumah kakak perempuannya dan mengabarkan kematian sang ayah. Lalu kakaknya juga mengabarkan ke seluruh saudara yang ada di luar kota. Beginikah rasanya kehilangan seorang ayah. Arti sakit, tapi dalam hidupnya juga tidak membuat senang sama sekali. Rasa ini bercampur aduk. Ibu yang paling terpukul dengan kejadian itu, sesosok ibu yang sangat tangguh dan penyabar, tak kuasa bila dihadapkan dengan kematian. 3 hari 3 malam, ibunya Arti terus saja menangis. Dia masih tidak terima. Tidak ada sakit apa-apa yang menjangkitnya. Pagi juga masih bekerja di kebun, malam juga masih makan. Secepat itukah kematian menghampiri? Hari demi hari berlalu. Mereka mengenang semua jasa yang pernah dilakukan ayah dulu ketika masih hidup. Semua keluarga juga berkumpul di rumah ibu. Dari kakak yang pergi merantau ke Malaysia dan Surabaya, sampai ibu menceritakan semua di balik apa yang dilakukan ayah. Dia berkata, "Ayahmu sungguh mulia. Dia rela membenahi beca-beca yang rusak milik temannya itu. Bukan suatu hal yang percuma. Dia punya prinsip yang baik. Pernah bilang sebelum kematiannya,
Ibu tanya, kenapa terus-terusan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar itu? Dia berkata, kalau becak-becak itu tidak segera diperbaiki, maka mereka tidak bisa mencari uang. Sedangkan mereka butuh uang untuk makan, dan mereka hanya bekerja sebagai tukang becak. Dari situ Ardi baru mengerti, sungguh tulus perbuatan yang dia lakukan. Ayah tahu, kalau keluarga mereka dari golongan yang tidak punya, tapi dia melihat temannya lebih membutuhkan, sehingga rela mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Ayah juga tahu, kalau pemilik becak-becak itu tidak akan sanggup membayar uang, sehingga tidak diperbaiki di bengkel. Dari sana juga ayah tidak memberi tarif bagi mereka. Pernah sekali, mungkin saking gak enaknya mereka yang terus-terusan datang dan tak pernah memberi upah, salah satu dari mereka memberi upah kepada ayah sebesar 10.000 perak. Bayangin, sedangkan 10.000 dengan kerja lembur bergadang. Ardi kaget bercampur kagum. Semua yang diceritain ibu itu nyata. Di balik sosok diamnya, ternyata dia sebetulnya begitu baik. Kematiannya juga tidak dipersulit. Dalam jasadnya juga, Ardi melihat ada keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ardi dengar-dengar dari pengajian bahwa salah satu tanda-tanda kematian Husnul Khotimah adalah kematian yang tiba-tiba, keringat keluar dari tubuhnya, dan lain sebagainya. Ardi berharap ayahnya dapat dari salah satunya. Dari peziarah juga cukup banyak. Sampai-sampai teman bertanya, apakah ayahmu seorang tokoh di desa? Tentu Ardi jawab tidak. Ayahnya hanya orang biasa, tidak terkenal, dan jarang dikenal oleh banyak orang. Satu yang dibisikin ibu di telinganya, sebuah keikhlasan menghasilkan buah yang tak pernah bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah ayahnya Ardi. Oh ayah, andaikan sedikit saja kita bisa bicara. Aku ingin sekali menanyakan bagaimana kabarmu hari ini. Apakah kau sehat-sehat saja? Sudahkah kau makan pagi hari ini? Tapi waktu kini sudah memisahkan kita. Oh ayah, mungkin jasamu tak akan bisa aku lupakan. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sudah membesarkanku sampai seperti ini. Aku hanya bisa berterima kasih. Sampai jumpa ayah. Doaku selalu menyertaimu. Aku akan berusaha menjadi anak yang soleh. Aku akan jaga ibu selalu. Sampai singkat cerita, setelah kematian ayahnya Ardi, kakak-kakaknya Ardi jadi sering main ke rumah untuk sekedar memberi makanan. Ibunya Ardi pun masih banting tulang. Ardi sendiri sebenarnya sudah sangat lelah. Ia putus sekolah dan memilih untuk bekerja serabutan. Apapun itu ia lakukan demi mendapatkan uang. Rezeki memang sudah diatur. Sebagai manusia, kita hanya bisa sabar sembari terus berusaha. Sayangnya, Ardi tidak berpikir begitu. Ia ingin semua serba cepat, tanpa mau melalui proses. Padahal, jauh sebelum hasil yang memuaskan tiba, manusia harus terlebih dahulu menjalani proses. Terkadang, proses yang dilalui itu sangatlah berat, sampai-sampai terasa tak mampu dijalani. Ardi seakan tak mau itu semua. Ia mau apa yang diinginkannya segera terkabulkan secepat mungkin. Dari kelas 3 SMA, ia sudah banting tulang membantu ibunya. Sampai kini usianya Ardi 24 tahun. Kehidupannya mereka sama sekali tak berubah sedikit pun. Tepat tahun depan, Ardi mempunyai keinginan untuk melamar Karimah, wanita pujaannya.
Arti ingin segera membelikan cincin tunangan yang indah dan tentu saja mahal. Saat ini ia tidak bekerja sama sekali. Bukannya tak mendapatkan lapangan pekerjaan, Arti sudah kesana kemari mencari pekerjaan, tapi sama sekali tak mendapatnya. Sore itu, Arti sangat bingung. Prosesi lamarannya akan digelar kurang lebih seminggu lagi. Namun, hingga kini belum ada duit yang mampir ke kantong celananya. Semua saudara sudah ia hubungi, tapi tidak ada satupun yang bisa membantunya. Nah, dari situlah Arti diam-diam. Arti ternyata mengamalkan sebuah pesugihan. Pesugihan yang diikuti Arti tampak sangat sulit untuk membuka gerbang manusia dan alam jin. Arti harus mengorbankan satu orang yang ia kenal. Apakah kau sudah gila? Mengapa aku harus mengikuti pesugihan berdebah itu? Gerut Arti dalam hati. Namun kebutuhan tetaplah kebutuhan. Arti berpikir, jika ia tak kunjung ambil tindakan, maka keadaan ekonominya akan begini-begini saja. Bahkan bisa jadi acara lamarannya akan batal. Saking khawatirnya, Arti nekat menumbalkan seorang sahabatnya, yaitu Robby, demi melamar pujaan hatinya. Entah apa yang dipikirkan Arti sehingga memilih Robby untuk dijadikan tumbal. Dia juga tidak tahu, namanya Robby tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Entah dengan cara apa, Arti akhirnya berhasil membujuk Robby untuk mendatangi rumahnya pada suatu malam. Saat itu hujan turun cukup lebat. Namun, Robby tetap menyambangi rumah Arti. Pada mulanya, mereka mengobrol biasa. Mereka bukan sahabat yang tinggal terlalu jauh. Rumahnya saja berdekatan. Tak ada urusan untuk mereka bertukar pikiran. Setiap harinya saja, dua sejoli itu sudah saling bertemu. Namun tak ada rasa curiga di hati Robby. Wajar saja. Saling menginap di kediaman masing-masing adalah hal yang biasa mereka lakukan. Sesampainya di rumah Arti, Robby buru-buru masuk ke dalam karena kedinginan. Belum lama ia masuk, Arti buru-buru memiting leher Robby dari belakang. Sambil memiting, Arti pelan-pelan membawa Robby ke dalam sebuah ruangan. Jelas saja Robby kaget bukan main. Ia bertanya-tanya apa yang sahabatnya ini lakukan. Meski berusaha melepaskan diri, cengkaman Arti terlalu keras. Robby dipiting dan dibawa ke sebuah ruangan yang sudah dipenuhi asap dupa dan berbagai sesajen. Apa yang kau lakukan padaku? Bajingan, ruang apa ini? Kau ikut pesugihan ya? Sudah, diam saja. Jangan buat aku batal melakukan ini. Sebelum membunuh sahabatnya, Arti terlebih dahulu membius Robby. Ia tak mau kerepotan dan sudah cukup kehilangan rasa empatinya terhadap sahabatnya itu. Setelah berhasil membius Robby, ia menidurkan Robby di hadapan sajen yang telah disiapkan itu. Saat akan mulai merapal mantra, tiba-tiba HP dari saku Robby berdering. Seketika Arti merogoh saku celana Robby dan mengambil ponsel tersebut. Ia ingin tahu siapa yang menelponnya. Ia berjaga-jaga. Siapa tahu yang menelpon itu adalah orang yang mereka kenal. Saat ponsel Robby dibuka, betapa terkejutnya Arti ketika melihat siapa yang menelpon. Ia adalah Karima yang minggu depan akan dilamarnya. Halo, sayang. Halo, Robby. Tak mau lebih lama lagi merasakan sakit hati,
Arti melemparkan ponsel Robby. Ia tak paham mengapa semua ini terjadi. Sahabatnya sendiri mengkhianatinya dari belakang. Kekasihnya pun demikian. Arti yang tadinya niat menumbalkan Robby, seketika itu juga niatnya semakin tinggi. Tak hanya niat pesugihan, tapi Arti juga ingin segera menyingkirkan Robby agar hubungannya tetap berjalan. Setelah menghabisi sahabatnya, Arti menangis kencang. Ia terduduk lesu sembari bersimbah darah sahabatnya sendiri. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang untuk lamaran. Sesuai dengan perjanjian, setelah menyerahkan tumbal, hidup Arti akan berubah. Namun Tuhan berkata lain. Pagi itu, kantor polisi mendadak ramai. Seorang tersangka pembunuhan yang belum lagi melaksanakan sidang pertamanya ditemukan tewas gantung diri di dalam sel. Tak ada yang tahu apa penyebabnya. Ini bermula saat anggota kami yang sedang piket pagi akan membangunkan tersangka untuk sholat subuh. Saat itulah tersangka sudah dalam posisi gantung diri. Kata Kapolsek memberitahu keterangan kepada media. Pak, nama lengkap tersangka tersebut siapa ya? Kata seorang wartawan. Namanya Ardiansa Ramadan, atau biasa disebut Ardi. Pihak keluarga sudah dihubungi dan sedang dalam perjalanan ke sini. Ini nama tersangka. Mohon jangan dipublik ya. Pakai inisial saja. Keluarganya Ardi yang mendapatkan kabar dari pihak polisi pun dibuat kaget. Sangat kaget. Tak menyangka Ardi yang dikenal anak yang baik hati berani-beraninya melakukan ritual pesugihan itu dan menumbalkan sahabatnya. Nasi sudah menjadi bubur. Mau ngeyel pun sudah tak ada gunanya lagi. 3 hari kemudian, ibunya Ardi mendadak kejang-kejang dan mulut yang berbusa dan berujung meninggal dunia. Namun saat ibunya Ardi sedang kejang hebat, kakak perempuannya Ardi melihat kelebatan bayangan hitam melintas di hadapannya. Setelah ditelusuri dengan bantuan ustadz setempat, ternyata itu semua ulah dari sesembahannya Ardi. Karena bagaimanapun Ardi sudah berjanji akan memberikan tumbal, dan sesembahannya pun dengan senang hati akan menunggu itu. Tapi Ardi sendiri telah melakukan satu kesalahan, maka ibunya juga menjadi korban. Bukan kekayaan yang didapat, namun petaka yang menyambutnya, bahkan berimbas ke keluarganya. Dan cerita pun selesai. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.